Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Di video ini kita akan membahas efek kontrol pada Premiere Pro yang nanti kita akan lihat, yaitu ada posisi untuk mengubah posisi, ada scale untuk mengubah besar kecil, ada opacity, kemudian ada masking juga. Nah, outputnya di video ini otomatis kalian bisa berkreasi, maksudnya adalah kreatif dalam menggunakan efek kontrol plus masking. Tidak hanya bisa menggunakan efek kontrol saja dan beberapa parameter di dalamnya, tentunya bisa berkreasi disesuaikan dengan syutingan atau footage yang sudah kita produksi kemarin. Oke. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah seperti biasa membuat project. Tentunya di sini saya memiliki folder tutorial editing product. Nah, di dalam tutorial editing product itu ada video, ada Tora Cafe logo. Nah, nanti videonya ini di dalamnya ada banyak footage. Nah, banyak klip atau video. Di luarnya ada logo, kemudian nanti kita Premiere Pro-nya di save di sini. Jadi, kita new project dulu. Nah, maka akan muncul seperti ini. Tulis saja namanya Tora Cafe. Nah, di sini kita sesuaikan foldernya yang tadi, yaitu folder tutorial edit product. Nah, di sini kalau sudah seperti ini, kalau sudah muncul tampilan seperti ini ya, maka di sini sudah ada project dari Premiere Pro yang namanya Tora Cafe sesuai dengan yang kita isikan tadi. Nah, kemudian langkah selanjutnya bisa bikin sequence baru, bisa import dulu. Kita coba import dulu dengan cara tarik satu folder video ini ke dalam bagian dari ini project .2 nama yang kita bikin tadi. Banyak sekali yang kemarin menurut saya kurang teliti, misalkan ada seperti ini, kemudian ada apalagi library, itu dihapus saja. Yang kita gunakan adalah yang ini project .2 sama effect, hanya itu. Kemudian kita akan buat new sequence seperti biasa, file new sequence. Nah, bentar, tarik. Kita setting dulu, kita custom time base-nya 23,976, kemudian kita filenya itu frame size-nya itu HD saja 1280 x 720. Ini square pixel, ini progressive scan, ini samakan dengan yang atas, kemudian ini Rec 7 online. Nah, silakan disesuaikan, silakan di pause videonya. Nah, yang akan saya ajarkan adalah kita akan membuat preset. Nah, save preset. Misalkan ini kan tadi HD ya, HD video produk. Pokoknya ini bukan cuma untuk video produk tapi untuk yang lainnya nanti. HD TAV. Nah, editing. Nah, seperti ini. TAV Pak Maruf editing. Nah, frame size HD. Nah, ini tergantung deskripsinya, terserah kalian, terserah komputer kalian. Yang penting sequence ini, preset ini paham kalian mau menggunakannya kapan gitu loh. Nah, kalau sudah di oke, ini nanti ada di bagian sequence preset di bawah ini. Saya sudah punya Full HD, yang tutorial kemarin juga ada, yang vertikal juga ada untuk story IG. Nah, ini yang akan kita gunakan. Jadi misalkan kalau kita file new sequence, ini sudah ada di bagian bawah sini. Nah, tinggal kita klik OK atau klik 2 kali di bagian ini. Saya klik 2 kali di bagian presetnya. Nah, maka kita sudah mempunyai sequence di bagian ini. Nah, yang saya rekomendasikan dari video kamera kalian itu ya, nanti pada saat produksi kita usahakan menggunakan Full HD atau 1920 x 1080. Untuk FPS-nya kalau bisa itu di 50 fps atau 60 fps. Syukur-syukur di settingan kameranya ada. Biasanya kalau kamera yang kita gunakan itu ada. Nah, kemudian sequence-nya itu yang kotakan hijau ini. HD 180 x 720. Nah, kenapa
kita menggunakan Full HD karena biasanya produk itu kan kita syuting menggunakan tripod ya. Jadi pergerakan kameranya itu statis. Jadi untuk nanti editingnya kita bisa memainkan zoom in, zoom out, nah atau geser kanan, geser kiri, terserah kita nanti. Nah, kalau ininya gambar yang kita punya, video yang kita punya Full HD sedangkan sequence-nya HD, kita bisa perkecil video HD ini tanpa kehilangan resolusi, atau juga kita bisa mengambil bagian yang hijau saja tanpa kehilangan resolusi juga. Nah, artinya bayangkan kalau video yang kita produksi itu HD, kemudian kita diperbesar videonya di sini, maksudnya di sekitar sini ya. Nah, maka otomatis hasilnya akan kurang baik, kurang memuaskan, kurang tajam. Jadi alangkah baiknya kalau kita produksi Full HD kemudian sequence-nya HD, kita bisa perkecil ataupun kita bisa zoom, yaitu tidak pecah gambarnya. Nah, kemudian kita coba buka video ini, kita klik 2 kali maka akan muncul bin video ini. Nah, kita akan coba edit file yang ini. Kalau kita klik 2 kali video ini, nah maka akan muncul di sini. Nah, kita coba taruh ya di sequence. Nah, bisa dilihat kalau di tampilan sisi kiri nih previewnya dan tampilan hasilnya atau lembar kerja kita itu berbeda. Karena ini menggunakan Full HD, ini menggunakan HD. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita menuju ke efek control. Nah, biasanya efek control itu blank seperti ini. Kita klik dulu footage mana atau klip mana yang ingin diatur efek kontrolnya. Nah, disinilah kita akan coba untuk memainkan parameter-parameter ini. Jadi untuk mengubah dari Full HD jadi HD, kita perkecil dengan cara drag saja videonya. Nah, seperti ini. Ini kan terlalu kecil ya. Ini bisa gede-gede, ini terlalu kecil lagi. Nah, makanya biasanya dari Full HD ke HD itu ukurannya 67%. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita play, ini kan ada suaranya ya. Tadi kita ternyata mengambil video dan suaranya. Bagaimana cara kita untuk unlink atau memisahkan antara video dan audionya? Kita tinggal klik kanan, kemudian pilih unlink. Kemudian pilih audionya dan pencet delete. Nah, seperti itu. Di sini durasi klip ini adalah 33 detik. Otomatis ini terlalu lama. Makanya kita mungkin akan memotong, akan mempercepat sebanyak ya, kita coba aja. Misalkan kita perbanyak caranya, kita percepat caranya, klik kanan, speed atau duration mungkin 700% atau 7 kalinya. Coba. Nah, ini sudah cukup 7 kalinya. Tapi masalahnya saya ingin videonya itu bukan mutar ini ya, mutar-mutar ke sini. Karena ini sudah tampil logonya, jadi ini logonya seharusnya keluar terakhiran. Jadi kita butuh reverse. Caranya klik kanan, speed atau durasi. Kemudian di sini ada checkbox, tinggal pilih, tinggal centang saja reverse speed. Nah, maka hasilnya akan terbalik seperti ini. Nah, ini ada tangannya, kita potong saja seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita setelah reverse, kita akan menganimasikan. Misalkan ya, kita ini mau zoom, berarti gambarnya detail dulu baru keluar. Nah, zoom out ya. Misalkan kita ingin gambarnya itu di sini sampai di bagian sini itu, nah seperti ini sudah zoom out. Caranya bagaimana? Mungkin di sini ya. Caranya adalah kita akan membuat
toggle animation. Nah, membuat keyframe di sini. Sebelumnya di sini tidak bisa dipencet ya. Makanya pertama membuat keyframe adalah dengan cara menekan jam di sini, menekan stopwatch di sini, toggle animation. Nah, kalau kita akan menganimasikan scale dan posisi, kita mencentang mengeklik dua-duanya ini. Kalau mungkin scale-nya saja, kita hanya menaruh scale-nya. Mungkin di sini kita akan scale-nya saja, tapi ini sudah posisinya sudah ada, tapi tidak masalah. Nah, di bagian ini ya, kita 100% kan. Maksudnya dari detail dulu seperti ini, kemudian kita akan posisikan ke posisi yang tadi, 67%. Jadi kalau sederhananya itu pergerakannya seperti ini. Nah, seperti itu. Tapi ini linear ya. Ini linear, masih linearnya masih dicentang. Bagaimana apa bedanya linear dengan yang lain? Linear itu kecepatannya dari awal sampai akhir sini, perubahan scale-nya itu kecepatannya sama, linear. Nah, ini dalam editing itu kurang menarik. Makanya kita butuh yang namanya Bezier. Caranya bagaimana? Kalau di After Effects itu ada yang namanya easy in. Nah, easy is. Di sini ada easy out, easy in. Untuk titik yang pertama ini, keyframe yang pertama kita buat easy out, kemudian keyframe yang kedua kita buat easy in. Jadi, nah, maka hasilnya itu seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat grafiknya seperti ini. Ya. Kita akan menambahkan, sebentar, ini kurang besar sedikit. Yang sebelah sini kita blok seperti ini. Kita tarik ini ke kiri. Seperti ini. Yang di sini kita agak tarik ke kiri juga dikit. Nah, hasilnya itu akan seperti ini, kurang lebih seperti ini. Kalau hasilnya bagaimana, hasil animasinya seperti ini. Sebentar. Nah, seperti itu, bisa dilihat. Nah, seperti itu. Coba kita mainkan dari awal. Nah, jadi seperti itu hasilnya. Kita ulangi lagi sekali lagi. Seret gitu. Jadi di awal animasi ini cepat masuknya. Di sini cepat. Kemudian saat sudah sampai ke tujuan frame ini, keyframe ini melambat. Jadi cepat lambat. Nah, seperti itu. Itu lebih menarik lagi. Ya, bisa dipahami. Coba kita praktekkan di komputer kita masing-masing. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menambahkan video yang kedua, misalkan yang ini ya. Kita hanya mau mengambil langsung videonya saja. Nah, seperti ini. Kita akan ini masih terlalu lama, jadi kita percepat, mungkin 3 kali saja seperti ini. Bisa dilihat kalau di sini itu ada seperti goncangan dikit, micro jitter gitu ya. Kita akan berikan efek warp stabilizer. Di sini kan kita sudah menambahkan kecepatan ya, kecepatan atau speed and duration, mempercepat atau memperlambat videonya, slow motion atau mempercepat. Makanya kita harus nest dulu, kita harus mengemas, langsung oke saja. Jadi nest seperti ini. Kemudian kita baru cari warp stabilizer atau bisa tulis stabil gitu. Nah, kemudian kita tarik saja ke klip yang akan kita stabilkan. Kita tunggu analyzing in backer-nya. Nah, kalau sudah stabil hasilnya seperti ini. Nah, di video ini, maksudnya di klip yang ini, saya akan pinginnya itu seperti ini. Kita gandakan ya, cara menggandakannya
ini yang cepat saja, ALT tarik ke atas, nanti kita bahas. Nah, saya pingin videonya itu seperti ini. Yang di atas agak ke kiri seperti ini, setengah ya. Yang di kiri, yang di bawah ini seperti ini. Nah, seperti ini nanti. Tapi nah, pokoknya nanti tadi kan ada logonya dikeluarkan di sini. Tapi ini ada putih-putih yang mengganggu di sini. Nah, makanya kita ini hapus dulu. Kita akan yang namanya melakukan masking atau menyeleksi bagian objek-objek yang ingin kita tampilkan saja. Nah, itulah fungsi dari masking ya. Masking itu ada di sini, yaitu menyeleksi bagian-bagian dari video yang akan kita yang akan kita tampilkan saja, menghilangkan backgroundnya atau apapun. Nah, seperti itu. Misalkan kita mulai ya untuk maskingnya. Nah, ini kita akan mulai menggunakan pen tool. Kita bisa menggunakan ellipse, bisa menggunakan kotakan seperti ini. Tapi untuk bentuk seperti ini lebih bagus menggunakan pen atau free draw bezier. Kalau di Photoshop, kalau di Corel itu namanya pen tool. Nah, kita bikin titik lagi. Nah, kita bikin titik lagi di bagian bawah seperti ini. Kita kecilkan tampilannya. Kurang. Iya, nah, bentar. Ini sepertinya kurang atas sedikit ya, seperti ini ya mungkin ya. Nah, bawah dikit. Nah, seperti ini saja. Kembali ke sequence 2. Kita akan mulai membuat titik di sini, membuat titik. Nah, kita kecilkan, buat titik di pojokan. Kemudian buat di sini lagi, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, kemudian ke atas ini, terus sampai memutari si objeknya. Kalau misalkan kalian gagal rotasi seperti ini, di undo saja, Ctrl Z seperti di keyboard shortcut saya tadi. Nah, ini kita bisa lihat di bawah sini ada tulisan Ctrl Z. Misalkan kita perbesar lagi. Nah, sampai titik yang tadi ketemu. Nah, ini saya ternyata membuat dua, seharusnya satu. Yang atas bisa kita hapus saja dengan cara menekan tombol delete. Select max 1, kemudian tinggal delete saja. Nah, jadinya sekarang max 2 seperti ini. Kalau kalian tadi satu kali klik, itu cuma ada max 1. Kenapa ini hitam? Karena default dari background sequence ini adalah hitam. Sebenarnya kita bisa menambahkan yang namanya color matte. Nah, warna atau background atau apapun bisa. Misalnya seperti ini. Ini taruh di atas. Kemudian kita punya video tadi, misalkan gelas ini ya. Ini gelas ditaruh di bagian bawah, maka gelasnya ini akan nampak di bagian belakang dari video ini. Kalau misalkan kita mau menambahkan warna di backgroundnya, kita bisa menggunakan color matte. Kita file new color matte. Nah, oke. Kita bisa pilih warna. Misalkan nih ya, background kita maunya kita bikin warna putih. Kita pilih putih saja. Kemudian ketik oke. Namai atau tidak namai tidak masalah, tapi sini saya namai putih gitu ya. Oke, enter. Kemudian tarik saja putih di bawah video ini. Nah, maka akan tampak video yang sudah kita seleksi tadi. Misalkan kita akan memainkan beberapa parameter di sini. Feather itu artinya seperti ini. Nah, yang sini kelihatan, kemudian tengahnya juga ke bawah. Kalau di
klik max 2-nya tampilannya seperti ini, tapi ini terlalu ya. Semakin kecil itu akan semakin tajam sudutnya. Itu juga kurang enak. Jadi kita kasih feather dikit. Defaultnya 10, kita kasih sekitar segini cukup. Sesuai dengan bentuknya ya. Kemudian expansion itu untuk menambahkan, nah seperti ini, menambahkan atau juga mengurangi sesuai dengan bentuk maskingnya kita. Kemudian sepertinya yang biasa kita gunakan cuma itu, karena saya ininya pas pinggiran, jadi saya tidak mengurangi atau menambahi ini. Kalau misalkan ini seleksi yang tadi garis-garis ini kurang minggir, kurang ke tengah objek, maka kita tinggal kurangi seperti ini. Nah seperti itu, tapi ini tidak usah. Ini putih, saya rasa saya hanya perlu tampilan ini ya, hitam ya. Ini ada yang kurang enak di bagian sini, maka kita bisa geser titiknya dan cara drag saja dengan tombol mouse kiri. Nah ini sudah lumayan. Cuma di sini, balik lagi di sini, itu kurang, masih ada putih-putihnya dikit. Nah, mungkin kalau sudah susah seperti ini, kita hapus saja videonya itu sampai sini saja. Nah, sampai sini kita perbaiki dulu. Kemarin untuk produksinya, kalau ini pas di tengah ya, kalau kita punya produknya itu pas di tengah dari meja putar itu lebih bagus lagi, karena tidak ada perbedaan pergerakan, artinya pas di tengah gitu loh, cuma gerakan dari produknya itu cuma muter. Di sini kelihatan, kita hapus saja. Nah, sudah. Nah, sekarang seperti yang saya inginkan tadi, ini produknya ada dua, di kanan dan di kiri. Bagaimana caranya mengkopinya? Sebenarnya cara copy paste di Premiere Pro itu sama dengan copy paste file dimanapun, seperti ini. Klik kanan copy, kemudian playheadnya ini taruh di manapun tempat yang akan dipastekan, klik kanan. Nah, karena tidak bisa klik kanan di sini, tidak ada muncul apa-apa, kita butuh shortcut yang namanya Ctrl V. Nah, di sini ada tulisan ya, dilihat ya. Nah, maka kita punya dua footage yang sama di sini. Kalau ingin cepat, ada shortcutnya, yaitu tinggal tahan Alt saja, kemudian drag kemanapun yang diinginkan oleh kita. Nah, seperti ini. Misalkan saya ingin menambahkannya itu di atas. Nah, tinggal dilepas, maka akan ada dua klip yang sama seperti ini. Ini hapus saja. Yang di bawah geser ke kiri sampai sekiranya segini. Yang di bawah, yang di atas geser ke bagian kanan. Kemudian nanti akan kita tambahkan logo di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini masih kurang enak, masih ada putih-putihnya ya. Jadi kita tarik ini agak ke kiri. Nah, lumayan. Jadi ini putarannya sama-sama ke kanan. Saya ingin putarannya ini ke kiri. Jadi bagaimana? Reverse. Kita nest dulu saja lagi. Kemudian speed and duration. Kita reverse speednya. Jadinya hasilnya seperti ini. Nah, menarik kan? Sekarang kita akan menambahkan logonya. Bagaimana menambahkan logonya? Kita import dulu ke dalam project kita. Usahakan logonya itu yang kita punya itu PNG ya, PNG ya, biar backgroundnya itu transparan. Kalau tidak transparan, kita edit dulu menggunakan Corel atau Photoshop, terserah kemampuan kita. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan di atas ini, seperti ini. Ini terlalu besar. Mungkin ini. Nah,
Saya akan menganimasikan logo ini seperti ini. Ini logo akhirnya seperti ini, tapi awalnya ini lebih kecil, kemudian lebih transparan. Makanya kita buat keyframe di scale dan di opacity. Opacity itu transparansi. Seperti ini contohnya. Kita geser dulu. Opacity-nya kita turunkan. Nah, maka logo ini akan semakin transparan sesuai dengan persenan ini. Kalau 100% berarti full kelihatan, kalau 0% berarti menghilang. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, seperti ini. Di akhir animasi, endingnya itu seperti ini. Tapi di awal, kita akan kecilkan. Kita akan hilangkan. Nah, maka hasil animasinya seperti ini. Nah, seperti itu. Lagi-lagi, kita akan, ini kan linear, kita akan isi out di blok saja, satu baris seperti ini. Isi out. Kemudian blok lagi yang di belakang isi in. Out dulu baru in. Nah, ini lebih enak dilihat lagi. Tapi kita coba mainkan grafiknya di sini. Yang ini kita seleksi yang belakang ini. Tarik ke kiri. Yang kiri itu bisa di seperti ini. Nah, tarik ke kiri juga. Jadi awalnya itu cepat. Kemudian setelah hampir mendekati ini, itu semakin lambat kecepatannya. Nah, hasilnya seperti itu. Mungkin ini terlalu cepat ya, terlalu cepat berarti kita akan mundurkan keyframe yang belakang ini. Seperti ini. Nah, seperti itu. Ini terlalu lambat. Nah, biasanya dalam animasi itu, ini tidak cuma ke depan seperti ini, tapi ada sekitar seperti lebih kecil lagi. Maksudnya keluar besar, kemudian di beberapa frame berikutnya kecil. Jadi seperti ini. Ini kan sudah pas keyframe yang belakang ini ya. Kita tambahkan beberapa frame, 4 frame mungkin ke depan. Caranya tinggal mengetik di keyboard arah panah kanan 1, 2, 3, 4. Kemudian kita bikin scale-nya ini kita turunkan. Misalkan ini 55, kita turunkan jadi 50. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat animasinya itu seperti ini. Nah, seperti itu. Seret, plek. Nah, mungkin ini terlalu lambat. Jadi kita coba lihat lagi. Nah, keyframe ini juga menurut saya terlalu cepat. Jadi kita geser ke kiri saja. Nah, tadi saya menggeser kanan kiri ini ya. Ini untuk mendetailkan. Misalkan ini panjangnya segini. Ini kita bisa detailkan. Nah, seperti itu. Tarik ke kiri saja. Jadi hasilnya tuh seperti ini kurang lebih. Nah, seperti itu. Muncul kembali ke posisi frame yang lebih kecil. Seret, klek. Nah, seperti itu. Itu jauh lebih menarik lagi. Jadi hasilnya bagaimana? Kita putar seperti ini. Nah, di video ini zoom out seperti ini. Set. Nah, kemudian di sini ada Tora Cafe. Nah, untuk tutorial menganimasikan, memberikan motion pada video itu seperti ini. Tinggal kalian sekreatif mungkin menyesuaikan dengan yang kalian butuhkan. Dengan shoot-shoot yang sudah kalian produksi kemarin. Alangkah baiknya untuk project selanjutnya ini kan kita akan belajar belajar membuat video produk, iklan produk. Nah, alangkah baiknya kalau memang ada motion seperti ini, kita tulis di storyboard. Kita bikin storyboardnya dulu. Kira-kira frame-nya seperti apa? Ini kan masih terpotong ya atasnya ya. Ini seharusnya agak lebih lebar lagi. Nah, ini kalau detail-detail ini sih tidak masalah.
frame size-nya seperti apa, apakah close up, apakah wide full. Nah, itu harus digambarkan di storyboard. Apakah nanti dianimasikan zoom out seperti ini atau bagaimana, itu kita rencanakan dulu sehingga pada saat produksi kita tahu ini mau dianimasikan seperti apa. Dan pada saat editing kita juga sudah tahu nih, karena di storyboard kita sudah tertulis ini akan di zoom out, ini akan digeser. Nah, ini itu baru scale ya. Kita bisa juga memainkan posisi sama, bentuknya, konsepnya sama. Tinggal kita mainkan misalnya posisi awal di sini, kemudian posisi akhirnya berbeda lagi, geser seperti ini. Nah, maka ini akan geser seperti ini. Seret seperti itu. Tinggal kita kreasikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian evaluasi untuk produksi yang kemarin itu lebih bagus kalau antara background dan foregroundnya ini atau bagian bawahnya ini itu warnanya sama, sehingga kalau kita seleksi videonya misalkan seperti ini, kita seleksi produknya atau seperti ini, kita seleksi produknya itu tidak menggunakan masking pun bisa. Tinggal memainkan masking yang luar karena semuanya warnanya hitam. Misalkan ini, kalau ini hitam ya, misalkan seperti ini. Anggap saja yang putih ini hitam. Nah, untuk membuat seperti ini, dua seperti ini, kita hanya perlu membuat keyframe kotak saja seperti ini. Tidak perlu detail-detail, cukup seperti ini. Nah, ini kan sudah ini hitam, ini hitam. Jadi ini sudah hampir sama dengan backgroundnya. Tinggal kita buat dua seperti ini. Nah, seperti ini. Ini atas kiri. Tinggal kita warna ini, color grading sedemikian rupa sehingga warna hitam ini pekat dengan hitam. Atau bisa menambahkan warna hitam yang seperti hitam ini. Nah, bagaimana caranya? Otomatis kita pergi ke new color matte tadi. Nah, ini kan ada color picker ya, mengambil sampling. Nah, di sini kita sampel warnanya hitam. Kemudian kita tarik ke bawah saja. Nah, warna hitam ini bisa dilihat ini hampir sama. Untuk menyamakannya lagi, otomatis kita naikkan feathernya. Nah, ini kan ya, naikkan feathernya. Yang di sini naikkan feathernya. Maka ini akan ada blending atau perpaduan antara kedua warna ini. Begitu. Oke, video ini cukup sampai di sini. Kita akan lebih jelasnya kita akan teruskan di pertemuan kita. Untuk kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke saya saja di pertemuan kita berikutnya, atau pertemuan pada saat kalian menonton video ini, gitu ya. Terima kasih untuk video ini, sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.